Berita terkini tentang multikulturalisme di Indonesia. Ada satu hal yang unik, jadi dari pihak masjid di dekat rumah saya itu ada angket, mereka ngasih selebaran ke warga non-muslim, menanyakan apakah suara azan mengganggu atau tidak. Menurut saya ini penghormatan atau penghargaan dari teman-teman muslim terhadap non-muslim gitu. Multikulturalisme yang tercipta di Indonesia sungguhnya adalah akibat dari kondisi sosiokultural maupun geografis yang begitu beragam dan luas. Menurut Biku Parek, dalam Yohanes Widodo 2088.288 menjelaskan multikulturalisme terkait dengan kebudayaan. Ada 3 kategori keanekaragaman golongan yang hidup dan mewarnai masyarakat, keanekaragaman subkultur, perspektif, dan komunal. Berikut fenomena toleransi di Indonesia. Kota Salatiga, sebuah kota kecil seluas 56 km persegi yang berada di jantung Provinsi Jawa Tengah. Kota yang berada di kaki Gunung Merbabu ini dinobatkan sebagai salah satu kota yang paling toleran di Indonesia oleh hasil penelitian Setara Institute for Democracy and Peace, meningkat dari posisi kedua pada 2 tahun lalu. Lebih dari 180.000 jiwa penduduk yang terdiri dari sekitar 30 suku dapat hidup bersama. Tak salah jika sebutan Indonesia Mini disematkan untuk kota ini. Rumah-rumah ibadah dari berbagai agama tersebar di sudut-sudut kota. Bahkan di Jalan Jenderal Sudirman ada juga masjid dan gereja yang berdiri berhadapan. Perbedaan budaya dan keyakinan tak menjadi halangan bagi warga untuk hidup harmonis. Konflik horizontal antar masyarakat merupakan sesuatu yang langka terjadi di sini. Fenomena toleransi di Kota Salatiga. Yang pertama ditinjau dari dimensi multikultur. Yang pertama ada dimensi politik. Pemerintah berperan dalam menyediakan tempat ibadah dan keamanan di dalam kegiatan umat untuk menjalankan ibadahnya agar bisa terjaga, dan ikut adil dalam memberikan perhatian toleransi di kota ini untuk menjaga dan mempertahankan kerukunan masyarakatnya. Yang kedua, ditinjau dari dimensi kebudayaan. Masyarakat menjadi lebih tahu tentang adat dan tradisi di setiap agama dan memberi kesadaran tentang intoleransi dan memberi kebebasan pada budaya minoritas. Yang kedua, tipe atau jenis masyarakat multikultur di Kota Salatiga. Tipe atau jenis masyarakat Salatiga termasuk jenis multikulturalisme isolasionis, karena masyarakatnya mengacu pada visi masyarakat sebagai tempat kelompok-kelompok budaya yang berbeda, menjalani hidup mandiri, dan terlibat dalam saling interaksi minimal sebagai syarat yang niscaya untuk hidup bersama. Berikut merupakan bentuk-bentuk multikultur. Itu kalau Natal, teman-teman muslim datang bagikan bunga, mengucapkan selamat Natal. Nah, begitupun pada saat bulan puasa, teman-teman Kristen, teman-teman Katolik mengapresiasi kami untuk menyelenggarakan acara buka bersama. Salah satunya di Gereja Santo Mikael. Nah, bahkan tidak hanya acara buka bersama, Mbak. Kami pernah juga acara sahur bersama. Keragaman itu harus dikelola dengan melibatkan emosi menurut saya. Nah, sehingga kalau langsung berkunjung, langsung berinteraksi, akan dapatlah feel-nya. Kenapa sih kita bisa menjadi toleran? Kenapa kita bisa menjadi moderat dan mencintai perdamaian? Itu dibentuk oleh lingkungan kita, Mbak. Tidak cukup hanya di sekolah-sekolah formal. Nah, makanya bagi kami di Jakarta Room strateginya adalah tidak ada dialog antar agama sebelum dialog antar sahabat. Dan itu harus punya pengalaman berinteraksi, pengalaman mengalami perjumpaan-perjumpaan dengan orang lain. Keberhasilan yang diraih Kota Salatiga sebagai salah satu kota toleran di Indonesia mampu memicu kota-kota lain untuk memajukan daerahnya. Pemerintah harus mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya toleransi agar nantinya Kota Salatiga tetap menjadi kota toleran yang beragama dan budaya.